Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para siswa sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan materi bahasan kita, yakni tentang materi tentang ihsan. Di materi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yakni kajian kita dari surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 sampai 14. Dan sekarang kita lanjutkan materi tersebut dengan kajian dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 83. Baik, kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 83 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, itu secara singkat bacaan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 83 dan artinya. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari ini adalah pelajaran kita tentang tajwid dari ayat surat Al-Baqarah ayat 83. Tentu tidak semuanya, seperti biasa kita akan pelajari beberapa kaidah tajwid dalam ayat ini yang dianggap penting. Yang pertama, ini yang sering kita temukan dalam Al-Quran, yakni hukum bacaan mad tabi'i. Dalam kalimat wa id akhadna mitsaqa. Hukum tajwid pada kalimat di atas adalah mad tabi'i. Disebut juga mad asli. Sebab huruf alif mati setelah fathah dan ya mati setelah kasrah. Panjang mad tabi'i bacaannya satu alif atau dua harokat. Nah, yakni dalam ayat ini terdapat bacaan tadi wa id akhadna. Lihat kalimat na, dalam kalimat akhadna itu fathah menghadapi alif. Kemudian yang kedua mitsaqa. Mim berkasrah, kemudian di depannya ya sukun. Ini juga mad tabi'i, yakni kasrah menghadapi ya sukun. Yang ketiga sa di fathah, di depannya juga alif. Ini sama mad tabi'i atau mad asli. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan lihat bacaan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ini pada kalimat Bani Israel. Bani Israel. Yang pertama mad jaiz munfasil, dan yang kedua pada kalimat Israel yaitu mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil itu panjangnya 2 sampai 5 harokat, sementara mad wajib muttasil yakni mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kata, maka panjangnya adalah
5 harokat. Baik, berikutnya kalimat illallah. Ya, kalimat illallah, yakni lamul jalalah tafhim. Tafhim. Ya, hukum tajwid pada kata di atas adalah tafhim, tebal. Sebab lam jalalah didahului oleh huruf fathah, ya, lalu dibaca dengan panjang satu alif. Illallah, yaitu tafhim. Lamul jalalah tafhim atau tebal. Kemudian yang terakhir ya, dari pelajaran kita dari kajian tajwid di surat Al-Baqarah ayat 83 adalah wabil walidaini. Ini huruf lin atau kita kenal dengan mad lin. Jadi hukum tajwid pada kata di atas adalah satu, ya, ada alif lam qamariyah, ya, dalam kalimat wabil walidaini, wabil, ya, lam dan ada alif di situ, ya, disebut ini alif lam qamariyah. Jadi muncul hukum lamnya, bacaan lamnya, ya, wabil walidaini, muncul di lisan, ya, muncul di lisan lamnya itu. Kemudian yang kedua mabtabi, pada kalimat wawu yang berfathah di depannya alif. Wawu berfathah di depannya alif. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah madlin, ya, atau huruf layin, yakni fathah, ya, menghadapi di depannya ya mati, disebut madlin, ya. Jadi dibaca wabil walidaini. Ya, ini disebut dengan istilah dalam kaidah tajwid adalah madlin. Nah, itu kajian tajwid yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian selanjutnya, nah, kita akan pelajari makna perkata dari ayat tersebut. Yang pertama lafal id, ya, tadi sudah kita temukan di pertemuan yang lalu pada ayat surat Luqman. Surat Luqman ayat 13. Ya, yakni wa id qala Luqman. Ini juga ada ditemukan di awal ayat, ya, kata id, ya, artinya ketika. Kemudian akhadna, ya, artinya kami mengambil. Akhadna, ya, kami mengambil. Mitsaqa, mitsaq ini artinya janji. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah. Kalimat larangan, diawali kalimat larangan. La, jangan. Ta'budun, ya, menyembah. Kalian menyembah. Jadi la ta'budun, janganlah kalian menyembah. Illa, kecuali, ya, artinya illa itu artinya kecuali. Bil walidaini, dengan kepada kedua orang tua. Ihsana, ya, artinya berbuat baik. Dzil qurba, kerabat, ya, kerabat dekat. Al yatama, anak-anak yatim. Al-masakin, ya, orang-orang miskin. Kulu, bertutur katalah. Linnasi, kepada manusia. Husna, baik atau kebaikan. Aqimus shalah, ya, artinya dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tawallaitum, ya, kalian berpaling. Tawallaitum, kalian berpaling. Qalilan minkum, sebagian kecil, ya, qalilan, sebagian kecil, minkum, dari kalian. Mu'ridun, adalah para pembangkang. Nah, itu beberapa kata atau beberapa kalimat yang mesti kita pelajari, kita hafalkan dari surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, berikutnya faidah atau kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Yang pertama, ya, perintah mentauhidkan Allah, yakni beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itu terdapat dalam kalimat la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah, ya, illa, kecuali Allah saja. Kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Terdapat pada kalimat wabil walidaini ihsana. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Dari kalimat wadzil qurba wal yatama wal masakin. Yang keempat, ya, perintah berkata
dengan perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Dan bertutur katalah kepada manusia dengan perkataan yang husna, yang baik. Kemudian yang terakhir ya, perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat. Ya, terdapat pada kalimat wa aqimus sholat wa atuz zakah. Ya, tegakkan sholat, dirikan sholat, dan wa atuz zakah, tunaikan zakat. Baik, itu beberapa faidah dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, yakni tentang berbuat ihsan atau berbuat baik. Tadi dari ayat ini sudah kita lihat beberapa amalan-amalan baik yang terkandung di dalam ayat ini. Mulai yang pertama mentauhidkan Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, kemudian berkata baik kepada manusia, dan kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Itu semua adalah perbuatan ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sanggup berbuat baik dan terus-menerus mengamalkan atau mengumpulkan amal-amal kita untuk bakal nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.